Kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan keji yang menimpa YTR, seorang wanita berusia 29 tahun asal Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, kini memasuki babak baru. Setelah melalui serangkaian penyelidikan panjang, Direktorat PPA dan PPO Polda Jawa Barat akhirnya melangkah ke tahap rekonstruksi demi menyusun teka-teki utuh dari peristiwa memilukan ini. Siapakah sosok Taufik Hidayat sebenarnya? Dan benarkah ada fakta-fakta baru tersembunyi yang siap menyeret tersangka ke hukuman paling maksimal? Tepat pada hari Kamis, rekonstruksi resmi digelar. Agenda krusial ini tidak hanya melibatkan penyidik kepolisian, tetapi juga dihadiri langsung oleh jaksa penuntut umum, serta tim kuasa hukum dari pihak korban maupun tersangka. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh proses hukum berjalan transparan dan objektif. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan, menegaskan bahwa pihak kepolisian telah melakukan prarekonstruksi sebanyak 4 kali. Dari proses panjang tersebut, penyidik berhasil menemukan 2 tempat kejadian perkara atau TKP baru. 2 lokasi baru ini kini dijadikan sebagai dasar locus delicti untuk memperkuat jeratan pasal pidana yang akan diterapkan kepada tersangka Taufik Hidayat. Polisi memastikan bahwa setiap saran dan masukan terkait penerapan hukum akan terus didalami demi keadilan bagi korban. Di tengah masa penyekapan yang dialami korban YTR, muncul sebuah fakta yang cukup mencengangkan. Tersangka Taufik Hidayat diketahui sempat berkencan dengan seorang wanita lain, seorang janda berinisial L, di sebuah hotel di kawasan Jatinangor. Saat diinterogasi mengenai waktu pasti kencan tersebut, Taufik mengaku lupa. Namun, polisi menekankan satu fakta krusial. Saat Taufik asyik berkencan, korban YTR masih berada dalam penguasaan dan penyekapannya. Wanita berinisial L tersebut diduga kuat hanya menjadi selingan bagi Taufik di tengah aksi kejam yang sedang ia lakukan terhadap YTR. Misteri kasus ini semakin melebar setelah sebuah rekaman video CCTV mendadak viral di media sosial. Video tersebut memperlihatkan sosok Taufik Hidayat yang mendatangi Gedung Pakuan, rumah dinas Gubernur Jawa Barat, sesaat sebelum dirinya diringkus oleh pihak berwajib. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, atau yang akrab disapa KDM, membenarkan kejadian tersebut. KDM mengungkapkan bahwa pada Selasa dini hari sebelum ditangkap, Taufik sempat mendatangi pos penjagaan Gedung Pakuan. Kepada petugas, Taufik mengutarakan niatnya untuk bertemu gubernur demi meluapkan isi hatinya, karena ia tahu ajalnya di balik jeruji besi sudah di depan mata. Pihak kepolisian menegaskan bahwa mereka masih mendalami motif kedatangan Taufik ke Gedung Pakuan tersebut dan akan segera mengonfirmasinya langsung kepada pelaku. Melihat dampak psikologis dan fisik yang dialami oleh korban, Gubernur Deddy Mulyadi berharap agar pengadilan nantinya menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada tersangka. Jika terbukti melakukan penyekapan, penculikan, hingga kekerasan yang mengakibatkan cacat permanen seumur hidup, Taufik Hidayat dinilai layak merasakan penderitaan yang sama dengan apa yang telah ia perbuat kepada korban.